Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang rukun-rukun sholat. Nah, sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian wudhu sebagai salah satu syarat sah ibadah dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan rukun-rukun wudhu secara lengkap sesuai tuntunan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi dan pentingnya setiap rukun wudhu seperti niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan beserta siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Dan yang terakhir itu tertib. Kemudian yang keempat itu mempraktikkan wudhu sesuai rukun-rukunnya dengan urutannya yang benar dan memperhatikan kebersihan. Baiklah, penjelasan materi akan saya jelaskan di dalam PPT berikut. Sebelum masuk ke materi, marilah kita menyaksikan video yang membahas tentang fakta menarik tentang wudhu. Teman-teman, tahukah kalian, wudhu itu bukan hanya ibadah, tapi juga sehat untuk tubuh kita. Air wudhu yang segar bisa membantu melancarkan peredaran darah, bikin tubuh kita lebih segar dan sehat. Dengan berwudhu, kita juga membersihkan kuman dan bakteri yang menempel di tangan dan wajah kita. Gerakan wudhu bisa bikin pikiran lebih tenang, menurunkan stres, dan hati jadi lebih damai. Masya Allah, ternyata wudhu bikin tubuh sehat dan hati tenang. Yuk, jangan tinggalkan wudhu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Bagian A yaitu pengertian wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan sebagai syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi dalam pelaksanaannya, wudhu itu dilakukan dengan membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu sesuai tuntunan syariat, seperti membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Selain berfungsi sebagai pembersihan fisik, wudhu juga memiliki makna penyucian batin, yaitu mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wudhu tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga melatih kebersihan, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rukun-rukun wudhu, yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Rukun wudhu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan dalam wudhu agar wudhu dianggap sah. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka wudhu tidak sah. Nah, berikut ada 6 rukun wudhu yang harus dipahami dan dilakukan secara benar. Yang pertama, niat. Niat dalam hati untuk berwudhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat wudhu dilakukan ketika membasuh awal bagian dari wajah, baik bagian atasnya atau tengahnya atau bagian bawahnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa niat harus hadir pada awal pelaksanaan rukun wudhu, sehingga wudhu yang dilakukan menjadi sah. Dengan niat yang benar, wudhu tidak hanya bernilai sebagai aktivitas membersihkan diri, tetapi juga bernilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Batas-batas wajah yang wajib dibasuh adalah
Panjangnya dari tempat tumbuh rambut kepala di atas dahi pada umumnya sampai di bawah 2 tulang rahang dan di bawah dagu, dan lebarnya antara 2 telinga. Artinya, seluruh bagian wajah yang berada di antara kedua telinga tersebut wajib dibasuh tanpa ada bagian yang terlewat. Ketentuan batas wajah ini bertujuan untuk memastikan kesempurnaan wudhu, sehingga ibadah yang dilakukan setelahnya seperti sholat menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ini dilakukan dari ujung jari sampai siku, baik tangan kanan maupun kiri. Nah, membasuh tangan hingga siku itu merupakan salah satu rukun wudhu yang wajib dilakukan. Yang dimaksud dengan membasuh tangan adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tangan, dimulai dari ujung jari-jari sampai ke siku, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Seluruh bagian tersebut harus terkena air tanpa ada yang terlewat agar wudhu menjadi sah. Nah, ketentuan ini menegaskan bahwa batas basuhan tidak hanya pada telapak tangan saja, tetapi mencakup lengan hingga siku. Pelaksanaannya dianjurkan dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membasuh tangan hingga siku secara sempurna, wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh tetapi juga menyempurnakan kesiapan seseorang untuk melaksanakan ibadah. Rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Cukup mengusap sebagian dari kepala, biasanya bagian atas atau depan kepala, dengan menggunakan tangan yang telah dibasahi air. Nah, ketentuan ini menunjukkan adanya kemudahan dalam syariat Islam karena tidak memberatkan umatnya. Meskipun hanya sebagian kepala yang diusap, pelaksanaannya tetap harus dilakukan dengan benar dan disertai niat ibadah. Dengan mengusap kepala, wudhu menjadi sempurna dan seseorang siap melaksanakan ibadah dengan keadaan suci lahir dan batin. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai siku. Nah, ini dilakukan pada kaki kanan dan kiri termasuk sela-sela jari kaki. Dimulai dari ujung jari-jari kaki hingga ke mata kaki. Seluruh bagian kaki harus terkena air agar wudhu menjadi sah. Selain itu, pembasuhan kaki juga harus mencakup sela-sela jari kaki karena bagian tersebut sering terlewat dan dapat menghalangi kesempurnaan wudhu. Dianjurkan untuk menyela-nyelai jari kaki dengan jari tangan agar air benar-benar merata. Dengan membasuh kaki secara sempurna, wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menyempurnakan persiapan seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudhu yang keenam atau yang terakhir adalah tertib. Melakukan rukun wudhu secara berurutan sesuai urutan yang telah ditetapkan. Nah, urutan tersebut dimulai dari niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Urutan ini tidak boleh dibalik atau diacak. Ketertiban dalam wudhu menunjukkan ketaatan seorang muslim terhadap aturan ibadah yang telah diajarkan. Jika rukun wudhu dilakukan tidak sesuai urutan, maka wudhu dianggap tidak sah. Oleh karena itu, tertib menjadi bagian penting dalam menyempurnakan wudhu agar ibadah yang dilaksanakan setelahnya seperti sholat dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.